Halo, ketemu lagi dengan channel Dokter Made Hipnotis ya. Sebelum kita membahas topik yang cukup menarik ini, jangan lupa untuk like, kasih komentar, and share ya. Nah, teman-teman, lihat gambar yang ada di latarnya dokter ini. Ini gambar seorang dokter ya, dua dokter dengan seorang anak kecil. Sering sekali kita ketika berhadapan dengan seorang anak, baik dia sedang menangis gitu ya, untuk dia supaya berhenti menangis, biasanya kita main-main atau tanda petik beguyon dengan mengatakan, ayo kalau menangis nanti saya bawa ke dokter Made ya, nanti dokter Made akan suntik. Nah, tiba-tiba saja si anak itu berhenti menangis. Nah, suatu hari ketika anak itu tidak mau makan, orang tuanya juga akan menakuti dengan hal yang sama. Kalau tidak mau makan, nanti dibawa ke dokter Made ya. Nanti dokter Made kasih suntik lagi. Berani? Nah, ketika anak itu merasa dia takut dibawa ke dokter Made, nah, maka dia akan mau makan. Seolah-olah perkataan dokter Made dan jarum suntik itu cukup ampuh untuk membuat anak itu berhenti menangis, mau makan, yang tidak mau sekolah menjadi mau bersekolah. Ingat ya, rekan-rekan saya yang masih muda, yang masih punya anak usia-usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Nah, ingat ya, kalau pada saat umur-umur tersebut, alam bawah sadarnya sangat berkembang. Di saat itu, pikiran sadarnya malu mulai berkembang. Jadi yang berkembang itu adalah pikiran bawah sadarnya. Nah, pikiran bawah sadar ini punya sifat dia tidak pernah mengerti kata-kata bercanda, bermain ya, pura-pura itu dia tidak pernah mengerti. Alam bawah sadarnya cuma mengerti apa yang dikatakan oleh orang lain itu akan ditangkap sebagai kebenaran. Jadi ketika orang tuanya mengatakan berhenti menangis, nanti dibawa ke dokter, atau kalau tidak mau makan, dibawa ke dokter. Nah, di alam bawah sadarnya, dia sudah membuat persepsi ya, atau membuat suatu keyakinan bahwa sosok dokter itu adalah sosok yang menakutkan. Sosok yang serem, yang sering menyakiti orang. Kemudian, dia tahu yang namanya jarum suntik itu sesuatu yang menyakitkan. Nah, kalau persepsi ini udah berkembang menjadi suatu keyakinan, maka teman-teman akan berhadapan dengan keadaan yang mungkin lebih rumit daripada sebelumnya. Sehingga nanti ketika mungkin dia menginjak usia remaja, ada tuh orang tua yang baru tahu anaknya mengalami demam setelah 1 minggu. Ya, karena ternyata anak itu demamnya sudah dari hari pertama sampai hari ke-7 ya. Dia tidak lapor kepada orang tuanya. Kenapa dia tidak mau lapor kepada orang tuanya? Karena menurut persepsi orang tua anak tersebut, kalau dia lapor ke orang tuanya, maka orang tuanya akan bawa dia ke dokter. Kalau dia dibawa ke dokter, maka dia harus disuntik. Padahal persepsi anak ini sudah cukup negatif tentang dokter dan cukup negatif tentang jarum suntik. Nah, tadinya kan teman-teman hanya sekedar main-main yang ngapus-ngapusi si anak supaya anak mau berhenti menangis, mau sekolah, mau makan kembali, hanya dengan cara menakuti-nakuti. Nah, sayangnya alam bawah sadar seseorang itu tidak pernah mengerti kata main-main, pura-pura. Dianggap bahwa apa yang dikatakan orang tuanya itu adalah suatu kebenaran. Sehingga berkembanglah persepsi
di anak tersebut bahwa sosok dokter itu sosok yang menakutkan, dan kalau pengobatan dengan jarum suntik itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Sehingga nanti kalau kita besar, maka kita sulit untuk mendapatkan kejujuran dari si anak. Misalnya harusnya kan anak itu melapor sejak dia demam. Dari hari pertama dia demam atau dia sakit, dia harusnya memberitahu orang tuanya. Ternyata tidak diberitahu. Si anak punya persepsi dia lebih baik minum obat sendiri saja, karena kalau minum obat siapa tahu bisa sembuh. Tapi ternyata 1 minggu dia tidak membaik, dan 1 minggu kemudian dia menyerah dan melapor kepada orang tuanya. Nah, teman-teman, jadi kalau teman-teman mau membuat seorang anak berhenti menangis, atau yang tidak mau sekolah, kemudian yang tidak mau makan menjadi mau makan, itu kita tidak boleh mempersepsikan dengan suatu sosok yang suatu hari menjadi bumerang buat orang tuanya sendiri. Oke, teman-teman, begitulah kenapa banyak sekali anak-anak bahkan sampai remaja dia takut ke rumah sakit, takut dokter, takut dengan jarum suntik. Oke, tetap semangat.